Saya Salan Jikri meneruskan. Elkin dan Postman dalam Burhan 1990 menyebutkan tentang fenomena akhir abad 20, yaitu berkembangnya kesamaan perlakuan dan harapan terhadap anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak masa kini mengalami banjir stres yang datang dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan, serta harapan masyarakat yang menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka masak secara psikologis atau untuk menghadapinya. Belak dalam Purman 1990 secara khusus membahas pengaruh tekanan media terhadap perkembangan remaja. Menurutnya, remaja masa kini dihadapkan pada lingkungan di mana segala sesuatu berubah sangat cepat. Mereka dibanjiri oleh informasi yang terlalu banyak dan terlalu cepat untuk diserap dan dimengerti. Semuanya terus bertumpuk hingga mencapai apa yang disebut information overload. Akibatnya, timbul perasaan terasing, keputusan, absurditas, problem identitas, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan benturan budaya. Uraian di atas memberikan gambaran betapa majemuknya masalah yang dialami remaja masa kini. Tekanan-tekanan sebagai akibat perkembangan fisiologis pada masa remaja, ditambah dengan tekanan akibat perubahan kondisi sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis berupa gangguan penyesuaian diri atau gangguan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Priseptian. NPM saya 19106310700121. Di sini saya akan menjelaskan tentang remaja pada zaman modern saat ini. Remaja pada zaman modern saat ini tentu tidak ingin disebut sebagai gaptek atau sering sebutannya gagap teknologi. Yang terlihat biasanya remaja kini membawa gadget kemanapun mereka pergi. Bahkan murid-murid terlambat masuk sekolah gara-gara main game online, menghilangkan stres, galau, kebosanan dengan gadget. Definisi gadget menurut Wikipedia, pada tahun 2013, gadget adalah suatu paranti atau instrumen yang memiliki fungsi praktis spesifik yang berguna pada umumnya, diberikan terhadap sesuatu yang baru. Gadget dianggap dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal yang pada saat penciptaannya. Gadget masuk di kalangan remaja dengan perlahan dan tidak disadari oleh remaja yang menjadi korban perkembangannya. Gadget, parahnya lagi, tidak ada batasan umur untuk pengguna gadget tersebut. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, bisa kita lihat mereka memiliki gadget. Karena akses informasi yang mudah tanpa filter, akibatnya anak-anak di bawah umur maupun ke atas mampu mengakses informasi yang seharusnya belum boleh diakses, seperti contohnya pornografi yang akan berdampak pada perilaku seks bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik remaja. Menurut Imron, pada tahun 1998, masa remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan fisik, meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh, dan fungsi fisiologis atau kematangan organ-organ seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan peristiwa yang paling penting, berlangsung cepat, drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi organ reproduksi
untuk memulai siklus reproduksi serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Perubahan tubuh ini disertai dengan perkembangan terhadap dari karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual sekunder. Karakteristik seksual sekunder mencangkup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelamin. Misalnya, pada remaja putri ditandai dengan mens atau menstruasi pertama. Tumbuhnya rambut-rambut pubis, pembesaran buah dada, pinggul. Sedangkan pada masa remaja mengalami pulotio atau sering disebut mimpi basah pertama, pembesaran suara, tumbuh rambut-rambut pubis, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti dada, di kaki, kumis, dan sebagainya. Dan menurut Musen, pada tahun 1979, sekitar 2 tahun pertumbuhan berat dan tinggi badan mengikuti perkembangan kematangan seksual remaja. Anak remaja putri mulai mengalami pertumbuhan tubuh pada usia rata-rata 8-9 tahun dan mengalami mens rata-rata pada tahun 12 atau usia 12 tahun. Pada remaja putra mulai menunjukkan perubahan pada usia sekitar 10-11 tahun. Sedangkan perubahan suara terjadi pada usia 13 tahun. Penyebab terjadinya makin awal tanda-tanda perubahan ini diperkirakan karena faktor gizi yang semakin baik, rangsangan dari lingkungan, iklim, dan faktor sosioekonomi. Pada masa pubertas, hormon-hormon yang memulai fungsi selain menyebabkan perubahan fisik juga mempengaruhi dorongan seks remaja. Menurut Bourgeois dan Wolfish, pada tahun 1994, remaja mulai merasakan dengan jelas meningkatkan dorongan seks dalam dirinya. Misalkan munculnya ketertarikan dengan orang lain dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Selama masa remaja, perubahan ini akan semakin mencapai keseimbangan yang bersifatnya individual. Di akhir masa remaja, ukuran tubuh remaja sudah mencakup atau mencapai bentuk akhir dan sistem reproduksi sudah mencapai kematangan secara fisiologis. Sebelum akhirnya nanti mengalami penurunan fungsi pada saat awal masa lanjut usia. Sebagai akibat proses kematangan sistem reproduksi ini, seorang remaja sudah dapat menjalankan fungsi prokreasinya, artinya sudah dapat mempunyai keturunan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa remaja sudah mampu bereproduksi dengan aman secara fisik. Menurut PKBI, pada tahun 1984, secara fisik, usia reproduksi sehat untuk wanita adalah antara 20-30 tahun. Faktor yang mempengaruhi ada bermacam-macam. Misalnya sebelum wanita berusia 20 tahun, secara fisik kondisi organ reproduksi seperti rahim belum cukup siap untuk memelihara hasil pembuahan dan pengembangan janin. Selain itu, secara mental pada umur ini wanita belum cukup matang dan dewasa.